sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, al asatidzah wasyuyukh, para ustaz, para sesepuh, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul bait Bapak Heru beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan juga untuk kita semua mudah-mudahan Allah berikan istiqamah untuk taat di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian rutin sekaligus haul dari orang tua Mas Heru, haul yang keempat, mendoakan almarhum dan almarhumah, tentunya segenap para orang tua yang telah mendahului, segenap kerabat yang sudah almarhum dan almarhumah. Kita doakan pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah ini dikabul oleh Allah, dan juga pahalanya dilimpahkan kepada seluruh almarhum dan almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, memperingati haul itu intinya adalah dalam pembacaan doa. Tadi saya tahu tahlil, walaupun saya belum datang pasti tahlil tadi ya. Ya memang gitu kebiasaannya. Tahlil pasti tadi itu. Tahlil itu intinya ada pada la ilaha illallah. Jadi kalau kita sebut kabbaro yukabbiru takbir. Takbir itu lafadznya Allahu Akbar, namanya takbir. Kalau subhanallah, sabbaha yusabbihu tasbih, namanya subhanallah. Kalau alhamdulillah, hamada yuhammidu tahmid, namanya alhamdulillah. Nah kemudian ini la ilaha illallah, ini namanya tahlil, namanya halala yuhallilu tahlilan, ini namanya tahlil. Jadi tahlil di sini intinya adalah pada ucapan la ilaha illallah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad ajarannya, akidahnya ya sama saudara. Akidahnya adalah akidah tauhid, la ilaha illallah. Akidahnya adalah akidah untuk mengesahkan Allah. Jadi hanya Allah saja yang layak disembah, hanya Allah saja yang layak dijadikan tempat bergantung. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita istiqomah,
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, insya Allah ini pada jadi wali semua. Di wali kelas juga boleh kalau ngajar di sekolah. Ustaz Maman istrinya wali kelas. Ya Ustaz. Wali. Ada juga ya tinggi dikit wali kota. Ada yang wali murid juga. Wali murid banyak di sini. Karena satu ayat Al-Quran ini ada yang menyebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini adalah sifat-sifat dari wali-wali Allah. Sifat wali Allah itu antara lain adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan juga tidak pernah mereka dihinggapi rasa sedih. Ini para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah sekarang saya tanya sama Bapak, Pak Slamet, saya tanya, kalau ini malam misalnya disuruh sebutkan satu permintaan, permintaannya kira-kira apa? Yang paling tinggi apa? Ahli sedekah. Ada lagi permintaannya? Yang dari dalam perwakilan satu dah, luar udah tuh, yang dalam belum. Apa kira-kira permintaannya? Ahli zikir. Permintaannya nggak ada lagi, udah itu doang. Sebenarnya permintaan yang paling utama dan juga merupakan kunci dari semua permintaan ini adalah permintaan supaya Allah jadikan kita orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan juga tidak pernah merasa sedih. Anda yang orang minta misalnya dia minta dijadikan satu anggota dewan misalnya. Percuma jadi anggota dewan tapi masih ada rasa sedih, masih ada rasa takut. Begitu juga jadi orang kaya. Percuma jadi orang kaya kalau masih ada rasa sedih, masih ada rasa takut. Mendingan ketahuan nggak usah kaya sekalian, tapi nggak pernah sedih, nggak pernah takut. Nah orang-orang yang tidak pernah sedih dan tidak pernah takut ini adalah wali-wali Allah. Bagaimana para wali Allah itu? Wali Allah itu yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Ini antara lain hadirin dengan istiqomah. Istiqomah dalam ikrar la ilaha illallah. Ini ayat yang tadi saya sebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak pernah merasa takut, tidak pernah ada rasa takut dan juga tidak pernah mereka bersedih. Di ayat lain Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mirip itu sifatnya. Tidak ada rasa takut dan juga tidak pernah mereka bersedih. Siapa itu? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan pernah takut dan juga tidak akan pernah bersedih. Oleh karenanya saat kita di majlis taklim bilang Rabbuna Allah, di majlis taklim bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka nanti masuk pasar juga harus la ilaha illallah. Masuk pasar ya tetap Tuhannya Allah. Di kantor juga Tuhannya Allah. Enggak terus bosnya dijadikan Tuhan, kepentingannya dijadikan Tuhan. Dalam organisasi atau dalam satu aktivitas-aktivitas yang sifatnya kemasyarakatan, Tuhannya juga Allah, la ilaha illallah. Jangan terus diganti, Tuhannya adalah keuntungan, Tuhannya adalah kepentingan. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa saat kita mengucapkan la ilaha illallah tahlil, ini maka harus istiqomah. Istiqomah artinya ketika di majlis taklim la ilaha illallah, maka di luar majlis taklim juga harus la ilaha illallah. Jangan terus dijadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada masalah tahlil ini.
Tahlil la ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang kalau diucapkan dosa 70 tahun itu bisa terhapuskan. La ilaha illallah itu kalau diucapkan sekali aja dengan ikhlas, maka dosa 70 tahun itu bisa dihapuskan. Berarti udah lebih berapa ini yang pada tahlil? Sekali tahlil aja sama Ustaz Hilman kan bisa 100 atau bisa 50 kali 70 tahun, berarti dosanya udah lebih itu buat anak cucu ya. Lebihannya buat anak cucu. Kalau diucapkan dengan ikhlas la ilaha illallah, maka ini bisa menghapuskan dosa 70 tahun. Orang yang tadinya kufur, ingkar kepada Allah, begitu mengucapkan la ilaha illallah, terhapus semua dosanya. Dulu dia pernah zina, pernah mabuk, pernah nyolong, itu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahadat, maka udah terhapus semua dosa-dosanya. Keutamaan tahlil. Karenanya ada sebagian ulama dalam sebuah diskusi, apa sebenarnya yang lebih harus didahulukan, apa istighfar dulu atau la ilaha illallah dulu? Kata satu ulama, kata sebagian ulama, yang harus didahulukan ya istighfar dulu. Nyuci dulu, saudara, cuci badan dari dosa-dosa, dari kekotoran-kekotoran, kekhilafan-kekhilafan dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan lagi, enggak, ya la ilaha illallah dulu. Karena la ilaha illallah aja itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang tercatat sebelumnya yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, la ilaha illallah, selain itu la ilaha illallah ini jika digabungkan dengan Muhammadur Rasulullah, hurufnya ada berapa? Ada pernah ngitung belum, saudara? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hurufnya 12. Ntar di rumah dihitung ya. Dan kaligrafi ada di rumah. La ilaha illallah dihitung hurufnya ada 12. Muhammadur Rasulullah ada 12 juga. Jumlahnya berapa jadinya? 24. 24 ini bisa menjadi 24 huruf ini bisa menjadi kafarah atau bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, di tip X dosa-dosa kita selama 24 jam dalam sehari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menghapus, bisa menjadi kafarah, bisa menjadi tip X untuk dosa-dosa kita selama 24 jam. Jumlah huruf yang ada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bisa menghapuskan dosa-dosa dalam 24 jam. Satu. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau tadi jumlah hurufnya 12, sekarang jumlah katanya, saudara. Jumlah katanya itu kalau digabung semuanya ada 7. La artinya tidak, satu. Ilaha Tuhan, tidak Tuhan maksudnya tidak ada Tuhan, 2. Illa kecuali, 3. Allah berapa tuh? 4. La ilaha illallah 4. Muhammad 5. Rasul 6. Allah 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kata itu, saudara? 7 kata. Berapa jumlah neraka? 7 juga. Berapa anggota badan kita yang potensial berbuat dosa? 7 juga. Udah kemana di hidayah ya? Udah 7 juga. 7 pintu neraka. Dan juga 7 anggota badan kita yang potensial berbuat dosa. Ini insya Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya ditutup dan dijaga. Artinya neraka ketutup semua buat orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Begitu juga anggota badan kita, insya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menghapuskan dosa-dosa di 7 anggota badan yang potensial berbuat dosa. Mata 2, mulut 3, kuping 4, enggak hidung 4, tangan 5, kaki 6, perut yang suka masuk barang-barang haram 7, sejengkal di bawah perut, apa namanya, nganu, farji namanya. Itu yang 7 anggota potensial sangat banyak kesempatannya berbuat dosa. Makanya ditutup dan dihapus dengan 7 kata dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah rahimahullah, inilah yang ada di doa tahlil, yang ada di zikir-zikir yang kita baca di malam haul ini. Ya, di malam haul kita tahlilan. Di malam rutin, malam Jumat juga kita tahlil juga. Kemudian ada acara-acara walimah kita juga tahlil juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bisa menghapus 7, bisa menghapus anggota badan, dosa-dosa yang dilakukan 7 anggota badan, dan juga bisa menutup 7 neraka. Menutup 7 neraka, jadi nggak ada kesempatan buat orang-orang yang baca itu untuk bisa dimasukkan ke dalam neraka. Inilah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak nggak tuh Pak? Enak. Makanya saya suka keki. Saya suka lucu, ada orang bilang waktu la ilaha illallah tahlil katanya bid'ah, tahlil katanya sesat. Lah, orang yang kafir aja kalau bilang la ilaha illallah dosanya hilang. La ilaha illallah jago utamanya banyak, tadi kita sudah tahu. Gimana mungkin yang seperti ini kemudian bisa disebutkan bid'ah, kemudian bid'ah itu sesat itu neraka, gimana mungkin? Jadi nggak jalan, logikanya itu tidak masuk akal. Tahlil ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita dalam acara-acara rutin maupun dalam perayaan tasyakuran. Nama lain tasyakuran itu selamatan, apalagi selain itu kenduren, apalagi kenduri, walimah, semua pasti kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir hadirin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalau kita lihat tulisannya di kaligrafi itu biasanya la ilaha illallah nyambung aja, maksudnya nyambung sejajar Muhammadur Rasulullah. Atau kalau kita lihat Allah sampingnya Muhammad. Apakah boleh seperti itu? Antara Allah dengan Muhammad disejajarkan? Nah, itu kan cuma tulisan doang, saudara. Kalau tulisannya mah boleh-boleh aja. Jadi nggak usah ikutin orang-orang yang katanya Allah harus di atas, Nabi Muhammad itu di bawah. Pernah lihat bendera Allah, belakangnya Rasul, bawahnya Rasul, belakangnya bawahnya lagi Muhammad, pernah ya? Bendera apa tuh? Allah, bawahnya Rasul, bawahnya Muhammad. Bendera ini hitam. Bendera apa saudara? ISIS tuh. Itu mantan anggotanya tahu. Awas ada baris krim nggak sih? Itu bendera itu, kalau memang dia alasannya Allah itu harus lebih tinggi, Allah dulu, baru setelah itu Rasul, baru setelah itu Muhammad. Jadi kalau dibaca dari atas ke bawah, apa bacanya? Allah, Rasul, Muhammad. Allah utusannya Muhammad, malah jadi salah itu. Apakah dengan menempatkan ini, dengan menempatkan Allah di atas, kemudian jejer Rasul, kemudian jejer di bawah, bawahnya lagi baru Muhammad, apakah ini sudah bisa dikatakan bahwa Allah sudah di atas dan Muhammad di bawah? Enggak juga, saudara. Karena antara Allah dengan Nabi Muhammad sangat jauh juga, sangat jauh. Bagaimanapun mulianya Nabi Muhammad, tetap Allah itu tinggi setinggi-tingginya. Tidak ada yang bisa menjejer dengan Allah, tidak ada yang bisa.
Tapi bukan berarti dengan menempatkan tulisan seperti itu kemudian jadi Nabi Muhammad itu kemudian agak jauh. Sebenarnya di tulisan yang kita lihat itu tidak bisa mewakili kedudukannya, tidak bisa mewakili tingginya Allah dan juga Nabi Muhammad jauh di bawah Allah. Tetap Nabi Muhammad tetap jauh di bawah Allah. Jadi itu hanya sekedar tulisan aja, yang namanya tulisan yang nggak apa-apa. Lalu apakah boleh kita sejajarkan? Ya kalau sejajarkan tulisan ya boleh-boleh aja. Boleh kalau kita sejajarkan tulisan. Namanya kaligrafi. Dari dulu orang tua kita juga kalau pasang kaligrafi Allah sampingnya Muhammad. Atau ada kali yang ada masang Allah Nabi Muhammadnya di ubin gitu. Atau Nabi Muhammadnya agak turun. Enggak juga. Guru-guru kita sama. Kenapa demikian? Karena memang disejajarkan juga atau diangkat juga. Karena memang Nabi Muhammad itu sudah Allah angkat juga. Buktinya apa? Buktinya waktu kita syahadat itu harus ada asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah itu gandeng terus. Itu menunjukkan bahwa memang sudah Allah angkat derajat Nabi Muhammad. Dalam syahadat disejajarkan. Di azan, saudara, azan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disejajarkan atau diangkat juga. Nabi Muhammad namanya sudah Allah angkat, jadi penyebutannya juga sudah Allah tinggikan. Dan sering kali Nabi Muhammad ini diiringkan dengan penyebutan Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah dan taati Nabi Muhammad. Rasul ini maksudnya Nabi Muhammad. Beriringan. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi satu perdebatan nggak boleh disejajarkan dan lain sebagainya itu nggak usah diikutin dan nggak usah terlalu digubris, karena memang sesungguhnya Allah sudah mengangkat nama Nabi Muhammad dalam berbagai penyebutan, dalam azan, dalam syahadat, dan bahkan wa rafa'na laka dzikrak kata Allah. Dan sungguh aku telah angkat, rafa'na kami telah angkat laka untuk engkau Muhammad dzikraka penyebutanmu. Memang Nabi Muhammad penyebutannya sudah Allah angkat, namanya sudah Allah angkat, maka disejajarkan dengan ini. Meskipun antara Allah dengan Nabi Muhammad tetap jauh, antara Khaliq dengan makhluk tidak akan bisa dibandingkan dan tidak akan bisa disejajarkan, namun nama Nabi Muhammad tetap Allah tinggikan. Alhasil tahlil yang sering kita ikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam haul, dalam walimah ini adalah sebuah kalimah thayyibah. Ini adalah sebuah ungkapan yang baik, di mana orang yang membacanya ini akan mendapat banyak kebaikan yang berlimpah, pengampunan dari Allah dan juga rahmat serta kasih sayang Allah berikan kepada kita semua yang membacanya. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita istiqomah untuk melaksanakan tahlil, melaksanakan pengajian-pengajian dan juga memudahwamahkan tradisi-tradisi dari guru-guru kita dan orang tua kita dulu. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.